Kami kembalikan semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum, bau-bauan yang wangi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dapat doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan apresiasi buat semua teman-teman tim yang sudah melayani kita, yang pagi hari ini membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Wow, saya sangat sungguh-sungguh bersemangat ketika dan sangat respect dan menghormati gereja yang dimana mereka menghormati Tuhan. Gereja yang dimana mereka mengundang Tuhan dalam setiap ibadah yang ada. Yang setuju katakan amin. Kita bikin kesepakatan ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Kalau sepakat dengan saya bisa dikatakan yes, coba katakan yes. Bisa katakan amin. Kita harus menjadi orang-orang dan anak-anak Tuhan yang excited, yang semangat dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes. Pagi hari ini, beberapa waktu yang lalu di hari Kamis ketika saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan untuk gerejamu di tempat ini, untuk di JKI, di tempat Pak Riki. Lalu Tuhan bicara sama saya, nak, sampaikan tentang keintiman penyembahan, intimate worship. Dan saya nggak tahu ternyata pagi hari ini begitu luar biasa present worship pagi hari ini. Semuanya yang lagu yang kita naikkan semuanya pengagungan tentang Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa pesan Tuhan yang Tuhan akan sampaikan pagi hari ini bukan hanya memberkati Bapak Ibu sekalian, tetapi juga memberkati saya secara pribadi. Saya terima kasih untuk Pak Riki dan semua jemaat yang ada sudah mengizinkan saya untuk menerima sebuah kehormatan melayani Tuhan di tempat ini. Dan juga brother saya, Koko Hadi, yang sudah luar biasa menemani kami dari hari Jumat, dan juga ada Santos juga yang sudah menemani kami. Saya sangat bersyukur. Perkenalkan, nama saya Daniel Putra, Bapak Ibu kami dari Surabaya. Kami bergerak juga di gereja kami di Surabaya digembalakan oleh Bapak Herman Santoso. Bapak Herman Santoso adalah papi rohani kami. Beliau sangat-sangat menghormati Tuhan, mencintai Tuhan. Dan kami, gereja kami bergerak di dalam profetik dan spiritual. Itu gereja kami Pak di Surabaya, VCC Surabaya. Kami bergerak di dalam profetik dan spiritual. Banyak hal ajaib yang terjadi di gereja kami. Beberapa hamba Tuhan datang ke tempat kami dengan nubuatan-nubuatan yang luar biasa, karunia-karunia yang luar biasa. Dan banyak manifestasi Tuhan yang terjadi. Ada debu emas, ada minyak turun dari surga terjadi di gereja kami. Beberapa hamba Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan pakai. Mereka sangat memberkati gereja kami. Dan gembala kami sangat-sangat fokus dengan namanya spiritual, karena itu penting. Nama saya Daniel Putra, saya sudah tidak single. Saya sudah ada yang menemani, bidadari yang sangat cantik. Istri saya tercinta namanya Kenny Randini, bisa berdiri dulu sayang. Kasih tepuk tangan buat istri saya Pak Ibu. Istri saya ini sangat luar biasa sekali. Dia selalu menemani saya dalam pelayanan. Dia pendoa yang sangat luar biasa. Banyak hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan istri saya. Dan dia juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami semua melayani Tuhan. Kami full time melayani Tuhan. Dan bersyukur Tuhan percayakan hal ini kepada kami, karena ini sebuah tanggung jawab yang besar buat kami dan tidak mudah bagi kami. Banyak serangan-serangan yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi saya percaya dan istri saya percaya ketika kami semuanya mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang akan menjadi penolong bagi kita. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan kasih judulnya yaitu Intimate Worship. PowerPoint-nya sudah, oke. Terima kasih banyak multimedia. Di dalam kekristenan dibutuhkan pertumbuhan secara jasmani tetapi juga secara rohani Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia roh. Kita ini manusia roh yang kita hidup di dalam tubuh dan jiwa. Jiwa ini berbicara panca indera. Kita memiliki namanya perasaan, kita memiliki namanya pikiran, kita memiliki yang namanya ini keinginan dan kehendak. Jadi salah satu pertumbuhan yang akan kita bahas bersama-sama secara roh di sini yaitu pertumbuhan dalam musik, pujian dan penyembahan.
Karena betapa pentingnya. Perlu kita ketahui nanti di surga kita bersama-sama dengan Tuhan. Gak ada yang namanya khotbah. Gak berlaku, saya gak berlaku, Pak Riki, Kohadi, istri saya, Santos. Kami semua gak berkhotbah di sana. Kenapa? Karena yang membuat firman ada di sana. Tuhan sendiri. Pembuat firman dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menuliskan firman ada di sana. Ada Raja Daud yang kita kenal, ada Abraham, Musa. Banyak orang yang diizinkan oleh Tuhan menuliskan firman Tuhan berada di surga. Jadi tidak ada lagi namanya khotbah di sana. Apa yang kita lakukan? Memuji menyembah Tuhan, menari bagi Tuhan. Karena itu yang dilakukan. Maka dari itu kita perlu belajar dan dewasa di dalam musik pujian dan penyembahan. Banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam musik dan pujian dan penyembahan. Kenapa? Musik dalam sebuah ibadah di gereja itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian ibadah. Musik pujian penyembahan memiliki peran yang sangat penting dalam pujian dan penyembahan. Perasaan kita dan sikap hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, musik pujian penyembahan itu menjembatani antara iman kita dengan perasaan dan sikap hidup kita, Bapak Ibu. Apa yang kita deklarasikan, apa yang kita nyatakan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, itu mempengaruhi kehidupan kita dan cara pandang kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju katakan yes. Belum semuanya yang setuju katakan yes. Yes. Jadi maka ketika kita mengerti jika pujian dan penyembahan itu merupakan jembatan iman kita kepada perasaan dan sikap hidup kita, kita gak akan pernah main-main namanya dengan pujian dan penyembahan. Gak ada lagi ketika memuji yang telah ada. Lihat kanan kiri, itu ngapain ngangkat tangan, kayak wong gendeng. Gak ada lagi yang kayak gitu. Itu ngapain sujud-sujud. Kalau Bapak Ibu melihat saya sama istri sujud, karena kami tahu value tentang pujian penyembahan. Karena kami tahu nilai tentang pujian dan penyembahan. Saya melihat Tuhan datang, makanya saya sujud. Tidak ada hal yang dapat lagi kita besarkan kepada Tuhan karena Dia sudah besar, sangat besar. Itu yang istri saya sampaikan kemarin. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu mengecilkan diri kita, sujud di hadapan Tuhan. Itu yang harus dilakukan, Bapak Ibu. Ketika kita mengerti value ini, pujian dan penyembahan, maka kita gak pernah main-main dalam bersikap di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita percaya ada kuasa pujian dan penyembahan, misal ada lagu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Itu firman Tuhan. Dan kita percaya waktu kita menyanyikan itu, kita nangis, kita dijamah Tuhan, kita percaya lawatan Tuhan, kita percaya pertolongan Tuhan, kita percaya punya Tuhan yang besar. Itu bukan hanya sekedar nyanyi, Bapak Ibu. Engkau sedang mendeklarasikan imanmu bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Engkau punya Tuhan yang mampu melakukan segala perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang percaya katakan amin. Itu yang kita harus hidupi, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi yang namanya waktu pujian dan penyembahan kita melongo, diem aja gak ikut nyanyi. Tuh ngapain sih ada nari-nari? Loh jangan salah. Malaikat di surga menari bagi Tuhan. Dengan atributnya yang begitu indah. Tadi waktu perjalanan ke sini, kok izin ya sharing. Perjalanan ke sini ketika Kohadi diizinkan untuk pergi ke Israel, ada malaikat yang memeluknya di belakang di suatu tempat dan beliau melihat begitu indahnya sayapnya. Sangat luar biasa. Tidak ada sesuatu hal yang tidak indah, Bapak Ibu, di sorga. Di gereja kami beberapa waktu lalu ketika kami melayani Tuhan, waktu saya melayani Tuhan, ada penyembahan yang luar biasa yang dinaikkan kepada Tuhan. Tiba-tiba saya melihat ada bulu malaikat jatuh. Wow, sangat indah. Saya nangis sama Tuhan. Wow Tuhan, begitu mulianya malaikat-malaikat Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan itu sendiri? Kita harus menangkap ini, Bapak Ibu. Dan betapa pentingnya pujian dan penyembahan, hubungannya dengan betapa pentingnya dalam sebuah ibadah. Di dalam sebuah ibadah, hampir setengah ibadah adalah pujian dan penyembahannya. Setuju katakan yes.
Misalkan 2 jam ibadah ya, lalu pujian dan penyembahan 40 menit. Berarti secara tidak langsung, belum nanti setelah khotbah ada nyanyi lagi pujian penyembahan. Ada penyembahan lagi. Bisa dikatakan bahwa pujian dan penyembahan mengambil porsi 50% bagian dari ibadah. Yang setuju katakan yes. Jika kita tidak menyiapkan pujian dan penyembahan dengan baik, kita tidak menyiapkan hati kita, kehidupan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan, maka 50% bagian dari ibadah kita gagal. 50% bagian dari ibadah kita gagal karena kita tidak menyiapkan pujian penyembahan dengan baik. Maka kita sangat perlu sekali, sangat penting sekali untuk memperhatikan pujian dan penyembahan. Kita tidak bisa main-main di atas mimbar. Kita nggak bisa kita dengan tangan yang sama kita melayani Tuhan, tetapi dengan tangan yang sama kita gunakan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Kita tidak bisa memakai mulut yang sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengan mulut yang sama kita menggunakan mulut kita untuk menjelek-jelekan orang, untuk nyinyirin orang, untuk iri sama orang, ngomongin orang. Dan memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Di atas mimbar kita ngomong tentang blessing, kita speak blessing, kita melepaskan berkat. Kita memuji dan menyembah Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan. Tetapi dengan mulut yang sama kita ngomongin orang. Kita jelekin satu ini, kita jelekin A, jelekin B, jelekin C. Perlu diperhatikan Bapak Ibu. Sangat penting sekali untuk mempersiapkan pujian dan penyembahan. Apalagi bagi para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Di altarnya Tuhan khususnya. Jadi saat menyembah Tuhan, kita perlu namanya melibatkan emosi. Tetapi penyembahan Tuhan tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi emosi kita. Bagaimana maksudnya? Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus menggunakan ekspresi Bapak Ibu. Mengangkat tangan, menyembah Tuhan, sujud, duduk, apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi kita tidak boleh dipengaruhi emosi kita. Kenapa? Waktu kita marah, kita ada masalah di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa pungkiri. Di dalam setiap season kehidupan kita, musim kehidupan kita pasti ada yang namanya masalah. Kita tidak bisa datang sama Tuhan dengan perasaan emosi yang kita lagi marah-marah mungkin sama istri kita, sama suami kita, sama anak kita, dengan orang tua kita. Lalu kita datang sama Tuhan, kita nangis sama Tuhan karena kita sedang marah. Itu yang tidak boleh. Ada perbedaan di sini. Kita datang sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita patut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Jadi ini harus suatu hal yang harus dilakukan dan sesuatu hal yang harus intens ditujukan kepada seseorang atau sesuatu, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau suatu kejadian. Jadi bukan kita datang sama Tuhan, wah aku enggak merasakan hadirat Tuhan nih. Terus gak ikut nyanyiin, enggak. Berikan dirimu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan bagi Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata demikian? Enggak nunggu dulu merinding, enggak tunggu dulu nangis-nangis baru ikut nyanyi, enggak. Berikan dulu hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan bagi Tuhan. Yang setuju katakan yes. Kita harus menangkap hal ini Bapak Ibu. Dan beberapa orang masih memiliki pandangan seperti ini. Saya pun juga memiliki pandangan yang sama waktu itu. Dan saya belajar akhirnya. Memiliki pandangan bahwa praise itu adalah lagu cepat dan worship adalah lagu pelan. Beberapa orang masih memiliki pandangan seperti itu. Tetapi kita akan belajar bersama-sama di sini. Saya pun dulu masih belajar, saya ngomong, lagu praise-nya apa? Lagu worship-nya apa? Tetapi ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan tentang arti kata praise dan worship. Boleh di next slide. Nah, praise ini berbicara tentang ini, to speak in of. Berbicara memuji-muji seseorang. Dan kata dari worship itu memiliki makna memuja, menyembah, ibadah atau pemujaan. Jadi di sini dalam tataran awal ibadah kita selalu menaikkan pujian dan penyembahan. Bukan hanya sebuah liturgi yang harus kita kerjakan dalam ibadah, tetapi ini merupakan sikap yang dimana seharusnya kita perhatikan saat kita memuji dan menyembah Tuhan.
Jadi kata praise and worship ini lebih dari sebuah lagu-lagu tempo cepat dan pelan, bukan Bapak Ibu. Tetapi praise and worship di sini kita sedang mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Tetapi ada satu pertanyaan yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Saya boleh minta tolong Ko Hadi kesediaannya untuk bisa bantu saya di depan. Kasih tepuk tangan buat Ko Hadi dong. Ko Hadi ini orang yang sangat luar biasa cinta Tuhan dan dia sangat-sangat mencintai generasi. Boleh di sini Ko Hadi? Ya, jangan takut sama saya dong, kan kenal sama saya. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi yang Tuhan kasih yang sangat luar biasa. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, seperti ini contohnya. Ko Hadi, saya kenal Ko Hadi dari tahun 2018, benar Ko Hadi ya? Ketika saya bergabung di gereja di Surabaya, saya kenal sama Ko Hadi, tahu Ko Hadi. Lalu beberapa tahun lagi saya kenal sama Ko Hadi, ngobrol sama Ko Hadi. Nah, ketika saya sudah ketemu sama Ko Hadi dan kenal sama Ko Hadi, saya bisa ngomong Ko Hadi. Misal saya ketemu sama Pak Riki. Pak Riki, Ko Hadi ini orang yang sangat luar biasa loh. Betul Pak Riki ya? Nah, karena Pak Riki juga kenal sama Ko Hadi ya. Wah, luar biasa. Lalu Ko Hadi ini, dia ini sangat cinta Tuhan, mencintai generasi. Banyak hal yang dia kerjakan untuk generasi. Banyak hal yang dia korbankan untuk generasi. Saya mendengar kesaksian beliau, saya dalam hati saya, Tuhan tolong berkati Ko Hadi. Karena hatinya untuk generasi sangat luar biasa. Saya kenal, saya bisa bilang sama Pak Riki, wah dia punya usaha di Semarang. Tinggal di Semarang, mengerjakan usaha, bikin ukiran, bikin pahatan. Dan sangat bagus Pak Riki, benar ya Ko Hadi ya? Saya tahu kehidupan beliau suka sembahyang dan lain sebagainya. Saya bisa mengenalkan Ko Hadi ke Pak Riki karena saya kenal sama beliau. Kalau misal pemain keyboard siapa namanya? Daniel juga, wow Daniel juga. Nah saya nggak bisa ngomong tentang Daniel ke Ko Hadi. Ko Hadi, Daniel ini keren loh. Dia main drumnya luar biasa. Loh saya enggak kenal sama dia soalnya. Saya ngawur, saya ngarang. Main drumnya luar biasa loh Ko Hadi. Wah dia tinggal di Jember. Misal kayak gitu ngomongnya. Terus habis gitu Ko Hadi ini kenal sama Daniel. Loh ngawur, ngarang, enggak kenal ini sama Daniel. Dia lo main keyboard, enggak main drum. Pertanyaannya pagi hari ini, bagaimana, boleh next slide? How can we praise and worship God if we do not know Him? Bagaimana caranya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan kalau kita nggak kenal sama Tuhan? Saya bisa kenal sama Ko Hadi, saya ngomong Ko Hadi ini baik, luar biasa, cinta Tuhan, karena saya kenal. Nah kalau kita nggak kenal sama Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, kita ngomong Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau luar biasa, tapi kita nggak kenal sama Tuhan. Itu namanya lip service, cuma ngomong. Kita nggak kenal sama Tuhan, kita nggak ngalami Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Ko Hadi, thank you Ko Hadi. Itu Bapak Ibu yang perlu kita catat. Kalau kita nggak kenal sama Tuhan, kalau kita nggak kenal bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, kalau kita nggak kenal sama pribadinya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Terima kasih multimedia sudah dibantu. Kita akan baca bersama-sama. Wow, ketika buka ada foto istri saya waktu masih kecil. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Bapak Ibu ada yang bawa Alkitab buku di sini? Ada yang bawa mungkin? Ibu bawa ya. Ibu boleh maju ke depan Ibu. Kasih tepuk tangan buat Ibu dong. Sayang boleh dibantu kasih. Iya, ada love gift dari kami Bu, ada hadiah dari kami. Nah, itu buat Ibu. Karena Ibu sudah luar biasa. Terima kasih banyak Ibu, silakan duduk kembali. Semoga bisa berguna ya Bu ya. Nanti dengerin pujian penyembahan gitu ya. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama dengan penuh antusias dan semangat. 2, 3. Sebab
Yes, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini firman yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Adalah sebuah lagu yang diambil dari ayat ini. F ya. Ini F. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Tahu lagunya? Daripada. Oke, terima kasih. Daniel, kamu mesti banyak belajar lagu kamu. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Mazmur 84 ini Bapak Ibu ditulis oleh Bani Korah, suatu keluarga dari suku Lewi yang sangat pandai bernyanyi. Bani Korah ini sangat pandai bernyanyi, suaranya bagus-bagus. Dia dari salah satu suku yang dimana Tuhan izinkan mereka sangat pandai bernyanyi. Di ayat ini, Mazmur 84 ini, mereka sedang menyampaikan betapa keinginannya mereka yang sangat mendalam kepada Tuhan. Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada aku di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu pernah merindukan seseorang? Pernah ya semuanya ya? Pernah ya? Setiap kita pernah merindukan seseorang, baik pasangan kita, anak kita mungkin, atau sahabat kita. Nah, apa yang paling diharapkan ketika kita kangen sama seseorang? Apa yang paling diharapkan? Berjumpa ya, ketemu ya, untuk mengobati rasa kangen. Satu-satunya cara untuk mengatasi rasa rindu yaitu adalah sebuah perjumpaan. Alangkah bahagia dan indahnya bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. 1 hari dibandingkan 1000 hari itu bukan main-main Bapak Ibu. Perbandingan yang sangat besar. Pemazmur ini menunjukkan betapa besar kerinduannya bisa hadir dan berdiam di dalam rumah Tuhan. Kerinduan yang sangat luar biasa dipertegas di sini melalui suatu perbandingan yang sangat besar. 1 hari dibandingkan 1000 hari. Enggak main-main. Mending 1 hari loh dibanding 1000 hari. 1000 hari lama loh Bapak Ibu, 3 tahun. 1 hari dibandingkan 3 tahun itu waktu yang sangat jauh. Tapi pemazmur di sini Bani Korah di sini menyampaikan mending aku memuji dan menyembah Tuhan tinggal di dalam hadirat Tuhan. 1 hari aja gak apa-apa Tuhan, 1 hari aja gak apa-apa. Karena dia tahu ketika dia dalam hadirat Tuhan dia menemukan suatu kelegaan yang luar biasa. Ketika dia datang kepada Tuhan dia menemukan suatu hal yang dahsyat. Sesuatu hal yang dapat menyenangkan hatinya. Sesuatu hal yang dapat memuaskan jiwanya. Dia tahu nilai ketika tinggal di dalam hadirat Tuhan. Merindukan rumah Tuhan itu sama saja artinya merindukan pribadi Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan hadir di dalam rumahnya. Karena pengertian di sini rumah mengacu kepada kondisi kehadiran Tuhan. Hanya di dalam rumah Tuhan seluruh umat bisa bersama-sama melakukan atau menumpahkan segala kerinduannya kepada Tuhan. Secara corporate, secara bersama-sama. Mengapa Tuhan kita itu kok dirindukan ya? Karena kita perlu tahu Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Setiap kita mungkin pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Tetapi setiap kita juga percaya bahwa Tuhan itu selalu baik. Yang setuju katakan yes. Ketika keraguan itu muncul di dalam diri kita, ketika kita mulai takut dalam diri kita, munculkan pernyataan yang pertama, yang kedua tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan selalu baik. Maka itu kenapa Tuhan selalu dirindukan, karena Tuhan selalu baik. Kita bisa bersama-sama di dalam rumah Tuhan, kita memuji bersama-sama, menyembah bersama-sama. Ini merupakan suatu ekspresi cinta seorang pemazmur Bani Korah yang sangat luar biasa yang dicurahkan kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya pagi hari ini, apa yang kita bisa lakukan
What to do? Langkah apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa intimasi sama Tuhan, intimasi penyembahan. Kita memiliki keintiman penyembahan sama Tuhan. Yang pertama yang dapat kita lakukan Bapak Ibu, yaitu keintiman dengan Tuhan adalah kebutuhan. Kita baca bersama-sama ya, next slide boleh? 2 slide lagi. 1 lagi. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Kurang semangat. Sekali lagi, 2, 3. Yes. Kita harus jadikan keintiman dengan Tuhan ini merupakan kebutuhan bagi kita. Bukan hanya jasmani saja, bukan hanya makan, minum itu kebutuhan jasmani. Tetapi di dalam kebutuhan spiritual kita, roh kita. Keintiman dengan Tuhan, jadikan itu sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya segala aspek kehidupan kita bukan hanya secara spiritual, secara jasmani saja kita butuh Tuhan. Tidak ada satupun kita yang tidak butuh Tuhan. Kalau kita nggak ada Tuhan kita sudah mati Bapak Ibu. Selesai sudah. Di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua firman Tuhan dikatakan, boleh next slide. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sangat luar biasa sekali. Ya, semoga dia tahu lagu ini. Hanya Engkau, tahu ya Bapak Ibu ya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Mazmur yang sangat luar biasa. Di sini digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kalau kita belajar bersama-sama di Israel, itu padang gersang Bapak Ibu. Banyak gurun-gurun, tetapi ada hal yang dahsyat. Di padang gersang seperti itu, Tuhan tuh bisa bikin tanaman bisa tumbuh di sana. Lebih subur dibandingkan dengan negara yang bersebelahan sama Israel. Jadi sini digambarkan sebuah padang gurun yang gersang. Ada rusa yang dimana dia sangat butuh air. Ketika dia menemukan sumber air, wow, betapa inginnya dia minum. Menghabiskan waktunya untuk ada di dalam sungai yang berair. Minum, membuat dirinya lega. Di sini pemazmur mengibaratkan dirinya seperti rusa yang kangen sama air. Wah, padang gersang kering, pingin minum. Kita aja beberapa waktu yang lalu, sebelum kami berangkat ke sini, kami berpuasa Bapak Ibu dan istri saya. Tuhan suruh, nak kamu puasa Daniel. Kami gak menghitung loh berapa lama jarak kami mau pergi sampai hari Jumat kami berangkat ke sini. Kami gak menghitung. Tuhan suruh istri saya, nak kamu puasa Daniel. Oke, bukan berarti puasa lihat saya ya Bapak Ibu ya. Puasa Daniel terus gak ketemu, gak mau kamu keluar rumah jangan keluar rumah. Bukan. Puasa Daniel, dia gak makan daging, gak makan ikan. Sebenarnya boleh makan telur, tetapi instruksi yang Tuhan kasih buat istri saya gak boleh makan telur. Jadi dia sangat menderita, saya lebih menderita. Bingung mau makan apa. Wah, ini balas dendam ini, jangan-jangan saya beberapa waktu yang lalu saya puasa Daniel. Istri saya, aduh, bilang sama papi mami gembala kami, Daniel yang puasa, aku yang bingung. Mimi, aku mau makan apa, wis kewalahan aku gitu. Karena mau makan apa bingung, harus ngikutin saya. Dan sekarang gantian saya yang harus, kamu mau apa sayang, saya bingung. Terserah sayang, lah kalau kamu ngomong terserah aku bingung. Karena kamu gak bisa makan daging, gak bisa makan ikan. Mau gimana? Nah, istri saya puasa Daniel.
Lalu setelah puasa Daniel, saya udah semangat kan, excited. Wah, bisa makan daging bersama-sama, apalagi mau Valentine. Gitu, kita bisa pergi ke tempat makan, kita makan malam bersama, kita makan daging. Sayang, besok jam 12 siang kamu udah bisa makan daging. Sayang, apa? Waduh, perasaan saya sudah gak enak. Dedi kok nyuruh aku lanjut puasa Esther. Mateng saya, waduh puasa Esther. Tapi ya kami belajar nurut aja Bapak Ibu. Ya sudah. Selama hari pertama, hari kedua, itu puasa Esther pertama kali buat istri saya. Kasih tepuk tangan dong buat istri saya, luar biasa. Di hari kedua dia, sayang di mana? Saya kan ngajar, cepat pulang. Iya, aku habis ini pulang gitu. Ini sudah mulai agak pusing, mulai terasa berat. Ya, hari kedua pasti akan seperti itu. Akhirnya merasa kayak pusing, lemas badannya. Kamu habis doa istirahat, kamu habis baca firman Tuhan istirahat, nanti bangun lagi baca firman lagi gitu. Lalu hari ketiga, sudah mendekati detik-detik kita bangun pagi habis doa. Wah, menunggu berapa jam lagi sudah bisa minum. Itu pertama kali. Dia sangat rindu minum air dingin, bukan makan Bapak Ibu. Saya sudah pengen makan daging, aduh Tuhan aku pengen makan daging. Dia sudah pengen minum. Beberapa jam kurang 1,5 jam kita pergi keluar, kita beli yang anget-anget, kita beli tawa, jahe, lalu kita pulang ke rumah. Lalu jam 4 kita mau pergi ke gereja, kami sempatkan semua, saya berbuka puasa dan istri saya buka puasa Esther. Kita buka puasa bersama-sama jam 4 sore. Satu hal yang dilakukan sama istri saya, pertama saya menyiapkan makanan, excited. Dia ngambil air es di kulkas 2 gelas langsung diminum. Ya ampun sayang gitu. Aduh sayang perutku kelempokan aku minum air banyak. Iya, kamu minum air begitu banyak. Bayangkan di padang gurun pemazmur ini, wih rasanya cinta sama Tuhan, rindu sama Tuhan tuh kayak gini loh. Kayak pengen minum, kayak rusa pengen minum, kayak kita habis puasa pertama kali yang kita lakukan. Pasti minum, bukan makan. Itulah kerinduan para pemazmur ini untuk datang sama Tuhan. Jadi di sini hal yang sangat luar biasa sekali. Bani Korah mereka tidak bisa menyembunyikan rasa hausnya akan Tuhan. Mereka tidak dapat menyembunyikan rasa laparnya sama Tuhan, rasa rindunya sama Tuhan. Dan saat itu para Bani Korah ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari di dalam Mazmur ini, mereka ini sedang ada di dalam pembuangan waktu menuliskan Mazmur 42 ini. Mereka sedang dibuang, mereka sedang diasingkan. Di mana mereka diejek-ejek oleh musuh mereka. Mana Tuhanmu yang hidup, gak menolong kamu? Mana Allahmu yang kamu sembah itu? Buktinya gak ada pertolongan. Mereka sedih ketika dikatakan Allahnya diperkatakan seperti itu. Mereka rindu pulang ke Yerusalem. Mereka rindu pulang untuk bisa beribadah lagi. Mereka rindu bisa datang ke bait Allah untuk bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mereka rindu untuk bisa kembali beribadah kepada Allah Israel. Dan ketika saya mempelajari kata merindukan di sini, di dalam bahasa aslinya, boleh next slide, itu menggunakan kata kal. Kita katakan bersama-sama 2-3 kal. 2-3 kal. Dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata kal yang artinya to long for, yang menggunakan struktur kalimat imperfect atau continuous, berulang-ulang. Jadi ini merupakan sebuah kerinduan yang bukan hanya sekali saja yang dinyatakan kepada Tuhan, tetapi ini adalah sebuah kerinduan yang dinyatakan terus berulang-ulang. Tuhan aku rindu Engkau, Tuhan aku rindu Engkau, bukan hanya 1 kali, 1 jam, 2 jam, 1 hari, tetapi terus dinyatakan berulang-ulang. Setiap hari menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Lah kita ini loh, yang kehidupan kita ini belum tercatat di dalam firman Tuhan. Orang yang tercatat di dalam firman Tuhan ini orang-orang yang sangat luar biasa. Lah kita ini malah ibadah itu ya asal-asalan, memuji menyembah Tuhan kok ya asal-asalan. Kita gak bisa lagi Bapak Ibu, saudara sekalian,
untuk tidak mengerti nilai tentang pujian dan penyembahan. Kita harus terus belajar. Di sini merupakan sebuah kerinduan yang sangat mendalam dan ketergantungan kepada Tuhan. Mereka sangat bergantung kepada Tuhan kehidupannya. Dan kita semuanya di tempat ini, termasuk saya secara pribadi, kita harus menyadari bahwa keintiman dengan Tuhan itu merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bergantung sama Tuhan. Kita harus dalam kehidupan kita, kalau sampai di dalam pikiran kita, kita ngomong, aku hari ini gak butuh Tuhan, ada yang salah sama kita berarti. Gak waras. Saya mungkin nyebutnya gendeng gitu loh, orang Jawa bilang. Gila. Kalau satu hari aja kita ngomong, Tuhan 1 jam ke depan aku gak butuh Tuhan. Kalau Tuhan gak proteksi kehidupanmu ketika engkau ada di jalan, terjadi sesuatu hal, karena engkau sudah bilang aku gak butuh engkau Tuhan. Dari rumah kita menuju ke tempat ini, kalau bukan tangan Tuhan yang menyertai, kita gak sampai di tempat ini. Kita semua butuh Tuhan. Bahkan saya berdiri di sini pun, kalau saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak butuh engkau, tiba-tiba saya jatuh, saya meninggal. Bisa saja terjadi. Itulah kenapa saya sangat menyadari, saya dan istri menyadari bahwa keintiman dengan Tuhan merupakan suatu kebutuhan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu selalu ingat kebaikannya. Baca bersama-sama 2, 3. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini merupakan janji penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Ayat ini merupakan janji penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita yang menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Dan ia memberikan sebuah jaminan bagi setiap kita, jangan takut. Kalau sudah Tuhan ngomong jangan takut, saya gak ada lawan. Gak ada yang bisa lawan. Suatu ketika saya berbicara dengan salah satu teman saya. Lalu teman saya ini habis ngobrol sama Bapak Gembala. Dia bercerita bahwa Bapak Gembalanya mendapatkan suatu penglihatan yang sangat luar biasa. Jadi di akhir-akhir tahun ini Tuhan sedang bersiap-siap untuk kedatangannya kali kedua. Jadi melihat bahwa Tuhan ini sedang duduk di tahtanya dengan mahkota yang sangat luar biasa dan berlaskar malaikat yang besar. Wah, saya waktu ngeliat ini, saya tuh merinding, saya gila. Ini maksudnya gila dalam positif ya. Tuhanku keren banget, Tuhanku dahsyat banget. Ngapain aku takut dalam kehidupanku? Kalau Tuhanku sekeren ini aku gak perlu takut. Kalau Tuhan sudah ngomong jangan takut, jangan bimbang. Karena dia yang memiliki kehidupan kita, dia yang take control setiap situasi dan kondisi. Tuhan tidak hanya meneguhkan kita saja, tetapi dia juga memberikan pertolongan bagi kita, jaminan bagi kita. Dan terlebih lagi firman Tuhan mengatakan, aku Tuhan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini suatu janji yang luar biasa Bapak Ibu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kita sering kali menyanyikan itu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. It's okay, kamu luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Daniel. Meskipun dia gak tahu lagunya, dia berusaha semua ya. Akhirnya anak ketemu, yes.
Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu, poin yang terakhir. Poin yang ketiga adalah menetap dalam hadirat Tuhan. Baca bersama-sama Bapak Ibu. Menetap dalam hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji Engkau. Selah. Pemazmur berkata di sini suatu kebahagiaan ketika kita, setiap orang yang percaya, kita diam dan tinggal di dalam rumah Tuhan. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan dan kehidupannya selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan Bapak Ibu. Dalam setiap kondisi yang ada, jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Suatu ketika di awal-awal pernikahan kami, Tuhan izinkan untuk istri saya untuk tidak bekerja kembali dalam suatu lembaga. Itu momen yang cukup lumayan panik, was-was buat kami berdua. Karena saya melayani, saya pelayanan. Dan kami sebenarnya tidak mau bergantung terhadap persembahan-persembahan yang ada. Kalau bisa kami harus memberkati gereja. Impian kami ketika kami datang melayani Tuhan, kami harus memberkati. Bukan hanya jadi berkat saja secara spiritual, tetapi secara jasmani kita harus jadi berkat. Saya sama istri sepakat seperti itu. Dan akhirnya Tuhan izinkan untuk tidak kembali lagi bekerja dalam suatu lembaga. Beberapa hari kami lewati, beberapa minggu kami lewati. Bulan berikutnya istri saya bilang, sayang, besok waktunya kita bayar mobil. Oke. Saya gak pernah ngomong yang negatif Bapak Ibu. Saya gak pernah ngomong bingung, aduh duitnya gak ada, uangnya gak ada. Kami berdua gak pernah bilang seperti itu. Meskipun kami tahu berapa digit rekening kami, bisa kadang nol. Tapi kami tahu, kami gak melihat dengan mata jasmani kami. Kami tahu bahwa Tuhan memegang dengan tangan kanannya tuh, memberi kemenangan. Dan orang yang selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan pasti berbahagia. Yang setuju katakan yes. Ketika istri berkata seperti itu, oke. Lalu saya ajak istri saya ke satu ruangan yang kami pakai untuk doa. Sayang, ya doa yuk. Kami datang sama Tuhan. Kami gak berdoa untuk minta berkat sama Tuhan. Tuhan berkati kami untuk bisa kami bayar mobil, enggak. Kami cuma ngomong, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Kami mengagungkan nama Tuhan, kami berdua menyembah Tuhan, kami dilawat Tuhan luar biasa. Kami gak minta-minta sama Tuhan. Selesai kami berdoa, kami memuji menyembah Tuhan, saya main gitar nyanyi, saya nyanyi. Kami istirahat, kami tidur. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya di saat tidur. Tapi jangan tidur terus. Pulang dari sini, wah katanya Pak Daniel, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati orang yang di saat mereka tidur. Pulang dari sini tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak bekerja. Waduh, jangan Bapak Ibu, kacau. Bukan seperti itu. Ketika kami selesai menyembah memuji Tuhan, kami istirahat, kami tidur. Pagi hari kami bangun seperti biasa, kami selesai berdoa, saya buka handphone. Saya kaget, saya mencolot, sayang, saya bilang gitu. Kaget dia, apa sayang, kan pagi-pagi kan, masih pagi-pagi gitu loh, kok ngagetin. Sayang gitu, apa sayang gitu. Ada sebuah foto yang dikirim kepada saya, meskipun belum di-download, kelihatan kalau itu bukti transfer. Ada seseorang WA saya, Pak minta nomor rekening. Untuk apa? Saya disuruh Tuhan. Orang ini sampai gak bisa tidur. Dan beberapa bulan setelahnya baru cerita. Ketika saya download, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Itu bisa mencukupi beberapa bulan setiap cicilan dan kehidupan kami Bapak Ibu.
Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku gak perlu minta-minta sama kamu Tuhan. Aku cukup menyenangkan hatimu, aku cukup memuji menyembahmu. Karena aku tahu Engkau baik, Engkau gak akan pernah meninggalkan anak-anakmu Tuhan. Itu yang kami tahu. Tuhan kami, Tuhan kita semuanya bukan Tuhan yang berhutang. Tuhan kita tahu setiap kondisi kehidupan kita. Dan beberapa bulan setelahnya, orang yang memberkati kami cerita, kenapa kamu kok berkatin kita? Aku tuh gak bisa tidur Pak. Saya gak bisa tidur. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa yang gak bisa tidur? Berkati hambaku Daniel. Berapa Tuhan? Sekian. Setelah transfer, tidur nyenyak orangnya. Betapa ajaibnya Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan. Ketika kita memilih untuk terus menetap dalam hadirat Tuhan, dalam setiap situasi kondisi yang ada, kita tidak pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan dan tangan Tuhan tidak kurang besar untuk menolong setiap kita yang setuju, karena amin. Mari kita semuanya berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan.